Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di pekan kedua. Kali ini kita akan belajar tentang peluang ya, atau kemungkinan atau yang kita sebut sebagai probabilitas. Nah, itu sama ya. Di bab peluang ini banyak yang akan kita pelajari, tapi insya Allah lumayan simple dan bisa dipahami dengan cukup cepat ya insya Allah. Nah, hal-hal setiap hari yang pernah kalian temui, misalkan kalau kalian ikut suatu lomba, ada syaratnya dan kalian akan merasa aku kira-kira lolos nggak ya? Nah, masuk 5 besar nggak ya? Nah, jika kalian menengok lagi seberapa kalian bisa memenuhi syarat-syaratnya, maka ada perasaan yakin dalam dirimu kalau kamu akan lolos dan hasilnya alhamdulillah benar lolos beneran. Nah, itu yang disebut peluang. Ada syaratnya, ada peluangnya, kita penuhi syaratnya, maka kita akan dapatkan kemungkinan tersebut. Kita akan dapatkan kesempatan tersebut. Berarti bisa dihitung, bisa. Kalau tentang lomba, mungkin bisa ya dikira-kira asal syaratnya terpenuhi, seberapa besar yang ikut lombanya itu juga perlu kita pertimbangkan. Dari 500 misalkan, dari 500 peserta, berapa peluang kita? Oh, peluangku ternyata 1:500. Jadi, atau yang diambil 5. Nah, 5 dari 500. Nah, di Al-Quran juga Allah pernah menyebutkan bahwa ini juga sebuah peluang. Jadi, kita bisa belajar dari Al-Quran di surat Ali Imran ayat 185 bahwa yang bernyawa itu akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Sungguh dia memperoleh kemenangan, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi Allah sampaikan kepada kita bahwa yang bernyawa itu pasti mati. Itu namanya peluang dengan angka 1. Jadi pasti terjadi. Tidak ada yang akan abadi ya, tidak akan ada yang langgeng, dia tidak akan pernah mati, itu tidak ada. Dan balasan yang Allah berikan itu akan sempurna di hari kiamat nanti. Di dunia Allah juga akan memberikan balasan-balasan terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi yang bernyawa itu pasti akan mati, maka untuk mempersiapkannya itu banyak kemudian yang bisa kita lakukan. Insya Allah ya, termasuk juga mempelajari hal ini. Jadi ini juga termasuk ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, apa yang saja yang nanti kita akan pelajari itu menentukan ruang sampel, menentukan titik sampel, menentukan peluang, menentukan peluang dari uang logam, dari uang dadu, dari beberapa bola yang berada dalam satu wadah, dan menentukan peluang dari beberapa kesempatan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, kalian bisa mandiri ya, memperdalamnya. Baik, kita akan belajar 3 hal di sini, ruang sampel dan titik sampel, peluang kejadian dan komplement. Nah, yang pertama kita ada ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel itu apa? Dia ruangnya, dan titik sampel itu adalah benda-benda yang ada di ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan yang anggotanya terdiri dari semua hal yang mungkin. Tiap anggota dari himpunan ruang sampel disebut titik sampelnya. Nah, misalkan satu buah dadu ya, pelemparan sebuah dadu. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu itu punya mata 6 ya. Mata yang titiknya 1, titiknya 2, titiknya 3. Maka di sana terdapat 6 titik sampel. Apa saja titik sampelnya? Titik sampel 1, mata 1, mata 2, mata 3, sampai mata 6. Itu ya. Jadi ruang sampel itu bentuknya himpunan. Kalau titik sampel bentuknya titik-titik, angka-angka yang berada dalam himpunannya. Sekarang kalau pelemparan 2 dadu ya, terdapat 36 titik sampel. Karena ketika kita akan melempar 2 dadu, pasti yang muncul adalah angka-angka yang ada di tabel ini. Ya, karena dia 2. Jadi yang misal 1,1, ini adalah dadu pertama mengeluarkan mata 1, dadu kedua mengeluarkan mata
juga, maka hasilnya jadi 1,1 yang keluar. Misalkan 5,6, nah berarti dadu pertama matanya 5, dadu kedua matanya 6. Ini sudah 36 sampel ini sudah begini ya biasanya ya. Jadi ketika kita melakukan percobaan pun dia akan keluarnya seperti ini. Nah, untuk dadu misalkan 3 dadu, 4 dadu gitu, dia akan banyak titik sampelnya itu 6 pangkat N. Misal ini tadi 2 dadu, maka 6 pangkat 2, 36. Kalau dia 3 buah dadu, maka jadi 6 pangkat 3 ya. Kalau uang logam bagaimana? Kalau uang logam itu uang receh ya maksudnya. Dia ada dua sisi, yang pertama sisi gambar, yang kedua sisi angka. Terdapat dua titik sampel. Apa titik sampelnya? Si gambar dan si angka. Ya, biasanya disebutkan dengan A dengan angka, G dengan gambar. Nah, kalau dua keping seperti ini kita silangkan. Pasti akan keluar angka-angka, angka gambar, gambar angka atau gambar-gambar ya. Jadi ini yang akan keluar di ruang sampelnya himpunan ini. Titik sampelnya yang mana? Titik sampelnya ada 4. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, kalau keping mata uangnya ada N, ada 5, ada 3 misalkan, dia cukup 2 pangkat N saja. Kalau pelemparan dua benda yang berbeda gimana, Us? Misalkan benda satu dia dadu, benda dua adalah uang logam. Nah, banyak pelemparan titik sampelnya pada pelemparan dua benda itu adalah dikalikan saja P kali Q. Misalkan dadunya 6, mata uangnya 2, berarti 6 kali 2 ada 12 titik sampel. Apa itu, Us? Angka 1, misal A1, A2, A3, A4, A5, A6 gitu. Nah, gitu ya, nanti bisa dicoba sendiri. Yang selanjutnya adalah peluang kejadian atau peluang itu sendiri atau probabilitas. Misal di sebuah kejadian A itu apa ya? Misalkan pelemparan dadu, pelemparan uang berada di dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A itu adalah NA itu banyaknya kejadian yang mungkin dan banyaknya titik dibagi dengan banyaknya titik sampel. Nah, ini bagaimana mencarinya nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, kisaran peluang itu antara 0 sampai 1. 0 artinya tidak mungkin atau mustahil, 1 artinya pernah terjadi. Yang seperti yang kita contohkan di depan tadi ya. Misalkan seorang manusia itu meninggal dunia, maka dia peluangnya 1. Misalkan kalian mau masuk di SMA 1 Jogja. Antara 0 sampai 1 kemungkinannya. Pasti ya, karena semua berkesempatan. Tapi lihat dulu syaratnya. Kamu dekat sekolah nggak? Nah, itu akan memperbesar peluangmu, walaupun dia tidak menjadi syarat pertama. Yang kedua, jika menggunakan jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu yang daftar di situ banyak nggak? Dan nilainya seberapa tinggi? Misal nilaimu sudah tinggi tapi ternyata yang sama dengan nilaimu itu banyak yang menggunakan jalur prestasi, nah kamu harus pertimbangkan, aku pakai jalur ini atau tidak. Dan yang mendaftar di sana nilainya bagaimana? Kalau beragam itu akan menguntungkan, tapi kalau tinggi semua kita harus atur strategi. Jadi enggak aku masuk ke sana. Walaupun dulu ada ya temannya Ustazah itu, dia sebenarnya mepet kalau dari dulu kan pakai NEM ya. NEM itu apa ya? Angka ujian gitu, nilai ujian. Dia mepet sebenarnya gitu, tapi dia yakin gitu, berbekal keyakinan dia, ya akhirnya masuk gitu. Walaupun memang benar dia peringkat paling bawah dari sekian siswa yang diterima gitu. Ternyata dia hakul yakin ya, dia yakin saya pasti bisa katanya gitu. Ternyata alhamdulillah bisa ya. Allah beri kesempatan dia dan sekarang jadi dokter. Alhamdulillah. Nah, kalau komplement itu adalah suatu kejadian semesta pembicaraan tapi dia bukan kejadian A. Misalkan hari ini hujan maka komplemennya ya tidak turun hujan. Lawannya ya. Nanti kita coba
jika A kejadian dalam ruang sampel S dan A komplement, kejadian bukan A tetapi di dalam S, maka ya kalau dijumlah dia pasti hasilnya 1. Nah, contoh ini ya, yang pertama adalah sebuah dadu dilempar 1 kali. 1 kali ruang sampelnya dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jumlahnya ada berapa? NS-nya banyaknya ruang sampel. N itu banyaknya, S itu ruang sampel. Banyaknya ada berapa? Ada 6. Maka muncul angka 3, karena di sini angka 3 cuma 1, berarti 1 per banyaknya seluruh sampel di sini, 1 per 6. Kalau mata yang muncul ganjil, yang ganjil berapa? 135 ya, berarti ada 3. Maka 3 per 6 atau setengah. Mata dadu angka kurang dari 5. Genap, berarti 2 dan 4. 2 ya, berarti 2 per 6. Kalau faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, 6. 4 berarti, maka jadi peluangnya 4 per 6. 4 dari seluruhnya, 2 per 3 ya. Kalau ini 2 buah dadu ya. Misal A adalah peristiwa muncul mata dadu berjumlah 7 dan B muncul kedua dadu matanya prima. Tentukan anggota A dan anggota B. Nah, kita buat dulu persilangan antara dua dadu ini. Kemungkinan semua titik-titik sampelnya dalam ruang sampel ini, maka kita lihat A mata dadu berjumlah 7. 7 itu adalah jumlahan dari 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1 ya. Ada berapa? Ada 6. Maka 6 per 3, 6. Bilangan prima mata dadu adalah 2, 3, dan 5. Jika B adalah peristiwa muncul keduanya mata dadu prima, maka dua matanya harus prima. Berapa itu? 23, 25, 32, 35, 52, 53. Banyaknya ada berapa? Ada 6 juga, maka 6 per 3, 6. Jadi anggota A itu adalah si ruang sampel ini, himpunan anggota-anggota yang dalam himpunan ruang sampel, yang anggota B yang ini. Ya. Jadi paling mudah adalah kalian menggambar dulu tabel yang ini. Tabel antara dua dadu ini. Jadi nanti tinggal dilingkari mana yang dia jumlahnya 7, mana yang dua matanya itu prima. Selanjutnya yang ketiga ya. Misal ada huruf pembentuk math is easy simple. Akan diambil, udah easy simple lagi ya. Math is easy simple ya. Akan diambil sebuah huruf menjadi acak. Tentukan peluang yang terambil adalah huruf M. Dan yang terambil huruf vokal. Huruf pembentuk math is easy simple yaitu yang ditulis lagi nggak ditulis ya, yang terulang. Misalkan M itu ada 2 kali di sini, maka ditulisnya satu kali. Jadi hurufnya ada M, A, T, H, I, S, E, Y, P, dan L, itu saja. Walaupun yang E itu ada 2 kali. Yang I juga ada 2 kali. Sehingga N-nya itu ada 16. Kok bisa us? Ya, coba dihitung. Betul ya, 16 ya. Dengan huruf M sebanyak 2 dan huruf vokal sebanyak 6. Betul ya. Nah, maka peluang terambilnya huruf M itu adalah 2 per seluruhnya, 16, 1 per 8, dan terambilnya huruf vokal adalah 6 per seluruhnya, 6 per 16 atau 3 per 8. Gitu ya. 16 dapat dari mana ya ini? Math is easy simple. Dihitung. Ini ada 4, tambah 2, tambah 4, tambah 6. Jadinya 16 ya. Oke, yang selanjutnya nomor 4 itu 2 dadu lagi. X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul. Tentukan peluang kejadian X-nya 10 dan X-nya ganjil. Kalau dijumlah hasilnya 10 dan kalau dijumlah hasilnya ganjil. Mana aja? Nah, kita lihat di tabelnya. Jika X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, maka kejadian X sama dengan 10 itu munculnya 3 kali. Mana aja us? 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4.
Kalau dijumlahkan jadi 10 nih, berarti dia ada 3 kali munculnya per seluruhnya. Seluruhnya berapa? 36. Berarti 1 per 12. Yang kedua, kalau X-nya ganjil. Ganjil kalau dijumlah jadi ganjil. Ini banyak ya. 1, 2 dijumlah jadi 3. 1, 4 dijumlah jadi 5. Dan seterusnya. Ternyata ada 18. Maka 18 per 36. Jadi setengah. Berarti ternyata kalau yang ganjil itu munculnya setengah, berarti yang genap artinya dia peluangnya berapa? Iya, setengah ya. Karena harusnya ganjil dan genap akan dijumlah jadi 1. Maka kalau ditanyakan berapa peluang jumlah mata dadu genap, setengah. Kalau mata dadu ganjil, iya setengah. Kenapa? Karena dari mata 1, 2, 3, 4, dan 5, itu tuh yang ganjil 3, yang genap 3. Jadi sebenarnya setengah-setengah ya. Pun kalau dijumlah, jadi ternyata yang ganjil juga setengah. Yang genap juga setengah. Oke, nah ini ada latihan A. Cukup Ustadzah urai satu persatu, jadi kalian akan insya Allah lebih mudah menambah pemahaman yang latihan A. 20 soal mungkin hanya 20 menit saja, tidak sampai. Silakan dikerjakan. Ustadzah tunggu sampai sebelum jam 3 ya. Senin jam 3 atau Selasa sebelum jam 3. Gitu ya. Kemudian ini sampai 20. Ada soal challenge di sini. Apakah lebih sulit? Sedikit ya. Jadi ini bukan soal wajib, kalian bisa mengerjakan dan tentu akan nambah pemahaman dan juga nilai. Tapi kalau tidak dikerjakan, Ustadzah tidak akan menagih ya. Jadi don't worry kalau Ustadzah akan menagih. Jadi semua ini pilihanmu. Kalau kamu mau kerjakan itu tentu lebih baik ya. Jadi pilih yang terbaik. Di key form-nya Ustadzah tidak setting wajib diisi. Jadi kalau kosong dia tidak apa-apa. Tapi yang di latihan A dia wajib ya. Yang ini adalah pilihan. Ustadzah berharap kalian juga menjawab ini. Silahkan bertanya, bisa kepada ayah sama bunda atau kepada Ustadzah. Gitu ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok hari Selasa di Zoom. Besok ada guru tamu, jadi pastikan kalian bisa semuanya hadir dan ya karena ini juga wajib hadir ya, namanya sekolah. Oke gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.